Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berdiskusi dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jalani dan juga pakar militer dan hubungan internasional Prof. Koni Rahakundini Bakri. Saya kembali ke Bu Koni. Prof. Koni, ini kalau Anda membaca karakternya Presiden Trump yang hari ini juga lagi dilantik di Amerika Serikat, dia akan berubah nggak sih? Atau mungkin dia belajar dari 4 tahun masa pemerintah dia sebelumnya, diselingi 4 tahun Joe Biden, akankah memengaruhi kemudian karakter sikap dia terhadap dukungan kepada Israel, dan Israel juga akan kemudian seperti apa nanti sikapnya memandang posisi gencatan senjata sekarang ini kira-kira Bu Koni? Saya rasa Presiden Trump sih udah jelas ya, sebelum dilantik pun dia sudah terlihat sangat pemaksaan dia untuk menyelesaikan gencatan senjata ini per kemarin 19 Januari. Itu bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dia yang sangat signifikan, bagaimana dia memfasilitasi kesepakatan ini, terutama tadi saya sampaikan di depan, dia itu telah mampu memberikan tekanan besar kepada Benyamin Netanyahu gitu. Jadi itu satu hal penting. Tetapi saya tadi ingatkan juga bahwa apapun kebijakan pemerintahan Trump ini membawa kompleksitas baru. Kenapa? Kompleksitas baru itu yang tadi tidak bisa dilepaskan isu Timur Tengah, isu Israel Palestina itu dengan isu lebih besar di Timur Tengah yang disampaikan oleh Senator Lindsey Graham. Tetapi sekali lagi Trump ini memang orang yang penuh kejutan, seperti saya bilang ya. Dalam undang-undang Amerika Serikat mereka nggak ingin membebaskan salah satu negara pun di dunia ini, tetapi bagaimana dia menyelesaikan misalnya Jerusalem Accord. Itu kan semua orang terkejut-kejut. Nggak ada yang bisa terpikir orang menciptakan Jerusalem Accord. During Trump presidensiasi pertama dia bisa melakukan itu. Jadi memang akan ada strategi lebih luas dari pemerintahan Trump yang kita belum tahu apa. Tetapi saya cuma berharap saja bahwa ada peluang-peluang perubahan yang lebih kita harapkan terkait Presiden Trump, misalnya dalam negosiasi inklusif. Saya berharap beliau akan melakukan misalnya melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat sipil, kelompok moderat. Kelompok moderat ini kan jarang ditarik juga masuk. Kelompok moderat ini malah sangat penting untuk menciptakan kesepakatan lebih representatif dan lebih tahan lama, hopefully. Kemudian bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, apa sih pasca gencatan senjatanya gitu kan? Misalnya saja juga sampai kepada investasi dalam pendidikan. Seperti apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat gitu kan? Bagaimana infrastruktur yang akan dibangun? Bagaimana penciptaan lapangan kerja, karena ini menjadi sangat penting aspek-aspek ini untuk membuat masyarakatnya akhirnya sibuk dalam hal-hal rutin yang mereka harus lakukan instead of membuat masalah baru. Kemudian bagaimana juga langkah-langkah membangun kepercayaan ini menjadi penting dengan proyek ekonomi bersama misalnya. Bagaimana pelonggaran-pelonggaran blokade yang ada sekarang, ya kan? Karena kan pertukaran tahanan sudah terjadi meskipun nggak seimbang 33 versus 2000. Tetapi paling tidak mungkin didorong dengan pelonggaran blokade, kemudian proyek ekonomi bersama yang bisa mendorong adanya pembangunan kepercayaan di antara dua masyarakat yang bertikai ini. Tapi paling penting Indonesia juga bisa ikut misalnya terlibat terhadap pemerintahan Trump dalam pengawasan internasional yang lebih diperkuat. Misalnya mekanisme memantau dan menegakkan kesepakatan. Ini yang kayaknya mesti kita garis bawahi, siapa nih yang terus bisa menjaga akuntabilitas dari kesepakatan yang terjadi. Dan mungkin paling penting saya berharap Presiden Trump juga bisa bikin bukan saja ceasefire ini terwujud, tapi bagaimana program pendidikan dan pertukaran budaya sehingga stereotip yang terjadi di antara mereka dan koeksistensi ini dapat terwujud gitu. Jadi berharapnya itu sekali lagi ya, saya sih nggak yakin akan jangka panjang, tetapi paling tidak kalau kita boleh berharap, harapan saya adalah ke sana. Jadi lebih konkret dari poin-poin yang selama ini terjadi. Ya, bolehlah Prof. Koni, kita semua berharap yang terbaik. Cuma kecurigaan saya tadi, jangan-jangan fase pertama gencatan senjata ini 42 hari dimanfaatkan oleh Israel untuk kemudian konsolidasi pasukan dan militernya. Mungkinkah itu dilakukan, Prof? Saya nggak bisa bicara panjang karena saya belum tahu dan belum bicara sama seseorang di Washington yang bisa saya dengar langsung. Jadi saya nggak mau mengira-ngira. Tetapi saya tadi cuma bilang saja bahwa tanpa kita kira-kira satu step Trump sudah lebih maju, ceasefire terjadi. Apakah kemudian bagaimananya kita lihat. Tapi Graham kita harus perhatikan. Kemudian statement untuk relokasi dari special envoy juga harus kita perhatikan. Kalau saya kesana aja dulu yang nyata di depan mata kita. Ya, oke. Baik, Pak Dirjen. Pak Jailani kan baru pulang dari Oslo ya, itu membahas soal isu Palestina juga di sana. Apa oleh-olehnya Pak Dirjen? Oke, jadi begini, kebetulan kami baru menghadiri pertemuan di Oslo, yaitu pertemuan di tingkat senior official yang secara khusus membahas tentang Global Alliance untuk pelaksanaan two-state solution.
Jadi kita berbicara tentang bagaimana mewujudkan two-state solution dan isu khusus yang dibahas selain isu ceasefire yang kebetulan waktunya bersamaan, kita juga membicarakan tentang peningkatan kapasitas Palestinian Authority apabila telah terjadi two-state solution ataupun paling tidak apabila terjadi gencatan senjata yang sebagaimana diharapkan di Gaza. Itu yang sedang kita bicarakan. Dan kemudian yang kedua, kita juga membicarakan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menjaga territorial integrity ataupun keutuhan wilayah Palestina dari upaya aneksasi yang dilakukan oleh Israel selama ini. Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini, tepatnya bulan Juli tahun 2024, Mahkamah Internasional telah mengeluarkan advisory opinion yang secara tegas mengatakan bahwa semua practices, semua measures, semua langkah yang dilakukan oleh Israel yang berupaya untuk merubah legal status tanah pendudukan adalah bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini menjadi suatu faktor yang terpenting apabila kita benar-benar ingin melindungi territorial integrity bagi kemerdekaan Palestina di masa mendatang. Teman-teman, kita ketahui bahwa dalam perundingan two-state solution, persoalan itu bukan hanya mengenai two-state solution dari dua negara, tapi yang lebih penting lagi itu two-state solution seperti apa. Ya. Karena bagi Indonesia dan bagi banyak negara yang lain, kita memiliki sebuah visi, yaitu two-state solution yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan oleh masyarakat internasional. Apa parameternya? Pertama, misalnya adalah bahwa two-state solution itu harus dibentuk dengan berdasarkan batas negara, yaitu Israel dan Palestina pada sebelum perang tahun 67. Ya. Ini yang fundamental. Dan ini yang saat ini dilakukan oleh Israel melakukan aneksasi dengan mengurangi semua wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Palestina. Dan kemudian kedua yaitu mengenai Yerusalem sebagai ibu kota, dan ketiga mengenai isu settlement, dan keempat yang bahkan lebih kompleks lagi yaitu persoalan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina ke tanah airnya. Itu merupakan persoalan yang cukup penting, terutama masalah terakhir ini juga menjadi isu penting. Tadi Bu Kony mengatakan mengenai ada upaya depopulisasi dan segala macam. Justru ini kita harus bersikap sangat ekstra hati-hati. Terima kasih. Baik. Pak Dirjen, terima kasih. Prof. Kony, terima kasih. Kita berharap bahwa perdamaian ini bisa permanen dan tentunya atas nama kemanusiaan ini adalah cita-cita kita bersama. Terima kasih Bu Kony, Pak Djalani. Selamat malam. Ya, pemirsa, kami akhiri sampai di sini NTV Prime Dialog sekaligus mengakhiri